Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Sentra Bahasa. Tema yang akan kita bahas adalah ciptaan Allah dengan subtema manusia, dan topik yang akan kita bahas adalah hidup bersih dan sehat. Nah, apa sih perilaku hidup bersih dan sehat itu? Perilaku hidup bersih dan sehat adalah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, sehingga dapat memperoleh kesejahteraan fisik dan psikis yang optimal. Ya, jadi perilaku hidup bersih dan sehat ini tujuannya agar kita bisa hidup dalam keadaan yang sehat dan juga terhindar dari berbagai jenis penyakit ya, teman-teman. Lalu bagaimana sih caranya? Nah, cara menjaga kebersihan lingkungan dan pola hidup bersih dan sehat, yang pertama adalah membuang sampah di tempat sampah ya, teman-teman. Iya, karena sampah ini merupakan sumber penyakit ya, teman-teman. Nah, sehingga agar kita terhindar dari penyakit itu, kita harus membuang sampah di tempatnya. Dan juga sampah ini merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir ya, teman-teman. Karena kalau sampahnya tidak dibuang di tempatnya, akan menyebabkan tersumbatnya saluran air dan akhirnya menyebabkan banjir. Lalu yang kedua, mencuci tangan. Nah, mencuci tangan sebelum, sesudah makan, ataupun setelah dari kamar mandi ya. Nah, setelah membuang air besar atau buang air kecil. Lalu yang ketiga, membersihkan rumah ya, bersih-bersih. Iya, karena rumah itu merupakan tempat tinggal kita ya, teman-teman. Supaya kita nyaman di dalamnya, maka kita harus sering-sering membersihkannya. Dan tentu saja agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Lalu yang selanjutnya, reboisasi atau penanaman hutan kembali. Ya, jadi teman-teman, tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itu kita perlu ya, teman-teman. Kita butuh oksigen untuk bernafas. Nah, kalau banyak tumbuhan, maka semakin banyak pula oksigen yang dapat kita hirup. Lalu yang selanjutnya adalah daur ulang. Nah, daur ulang sampah ya, teman-teman. Jadi sampah itu ada dua jenis, ada yang organik dan anorganik. Kalau sampah organik itu sampah yang mudah membusuk. Nah, sampah yang mudah membusuk ini dapat kita manfaatkan menjadi pupuk. Nah, pupuk itu sangat bagus untuk tanaman ya, teman-teman. Sedangkan untuk sampah anorganik, contohnya seperti sampah plastik. Kita bisa mengolahnya menjadi kerajinan tangan ya, teman-teman. Atau kita juga bisa menggunakan sampah plastik itu sebagai pot bunga. Itulah yang dinamakan dengan daur ulang. Jadi itu ya, teman-teman, cara menjaga kebersihan lingkungan dan pola hidup bersih dan sehat. Masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih. Selanjutnya, manfaat menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, tentunya kita akan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat ya, teman-teman. Nah, jadi kalau lingkungan bersih, nyaman, nah itu pasti kita bisa terhindar dari penyakit. Lalu yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Nah, yang ketiga, bebas dari polusi udara. Yang keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi atau diminum. Dan yang kelima, hidup lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Iya, jadi kalau kita tinggal di lingkungan yang bersih, yang sehat, nah itu akan membuat kita nyaman, membuat kita tenang dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Oke? Oke, teman-teman, itulah tadi materi tentang hidup bersih dan sehat ya. Selanjutnya kita masuk ke materi sentra bahasa.
Kali ini untuk teman-teman kelas 2, kita akan membahas tentang kata depan. Nah, apa sih kata depan itu? Kata depan, di, ke, dan dari itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Nah, biasanya kata depan ini untuk menunjukkan nama tempat ya. Nah, nama tempat. Kecuali dalam gabungan kata yang sudah dianggap satu kata, seperti kepada dan daripada. Nah, ini penulisannya digabung. Kalau tadi kata depan di, ke, dan dari itu ditulisnya terpisah dengan kata berikutnya. Tapi kalau kepada dan daripada ini ditulisnya bersambung. Kita langsung masuk ke contohnya ya teman-teman. Nah, biasanya kata depan ini digunakan untuk menunjukkan nama tempat. Contoh yang pertama, rumahku di Marta Dinata. Nah, Marta Dinata ini nama suatu tempat ya teman-teman. Di kata sebelum Marta Dinata itu ada kata di. Nah, penulisannya dipisah. Coba teman-teman lihat. Dipisah ya. Rumahku di, baru ada jaraknya, baru kata Marta Dinata. Lalu kalimat yang kedua, ayo kita pergi ke sekolah. Ke. Nah, kata ke itu dipisah penulisannya dengan kata sekolah. Nah, ya, karena sekolah itu merupakan nama tempat. Jadi, setiap kata depan ketika kita menuliskannya itu harus dipisah dengan kata berikutnya. Lalu yang ketiga, aku dan Anissa dari rumahnya Fatimah. Nah, kata dari ini juga ditulis terpisah dengan kata setelahnya. Lalu contoh yang keempat, kepada orang tua kita harus menghormati. Nah, ini ada gabungan kata yang sudah dianggap satu kata, kepada. Nah, kepada ini tidak dipisah ya teman-teman tulisannya. Dia jadi satu kata. Kepada orang tua kita harus menghormati. Lalu contoh yang kelima, cepat kamu berangkat daripada nanti terlambat. Nah, daripada kata depan ini kata depan yang tidak dipisah penulisannya, daripada. Nah, itu digabung, tidak dipisah. Itu ya teman-teman contoh kata depan yang penulisannya dipisah dengan kata yang mengikuti di belakangnya. Biasanya nama tempat ya. Jadi kalau teman-teman menulis dan menuliskan nama tempat, sebelumnya ada kata depan di, ke, ataupun dari. Nah, itu teman-teman harus ingat penulisannya harus dipisah. Oke, sekarang kita masuk ke tugas ya teman-teman. Tugasnya hari ini adalah silahkan teman-teman tulis minimal 3 kalimat yang terdiri dari minimal 4 kata yang berkaitan dengan hidup bersih dan sehat. Nah, teman-teman bisa tulis 3 kalimat dengan menggunakan kata depan. Minimal 3 kalimat ya. Kalau teman-teman bisa bikin lebih dari 3 itu akan lebih baik lagi. Ya, silakan teman-teman tulis minimal 3 kalimat yang menggunakan kata depan di, ke, atau dari. Lalu yang kedua, silakan teman-teman pilih salah satu pola hidup bersih dan sehat ya. Pilih salah satunya. Kan banyak ya tadi Bu Sukma sebutkan. Teman-teman boleh pilih salah satu atau teman-teman boleh sebutkan pola hidup bersih dan sehat yang lain. Nah, setelah itu silakan teman-teman warnai dengan full color ya atau warnanya full. Ya, jadi teman-teman silahkan kreasikan gambar pola hidup bersih dan sehat. Nanti gambarnya boleh teman-teman kasih judul. Misal teman-teman gambar orang yang lagi mencuci tangan. Nah, silakan teman-teman tulis mencuci tangan. Misal seperti itu. Atau gambar yang lain, silahkan ya. Nanti teman-teman beri judul gambarnya. Oke, teman-teman? Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Bu Sukma tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.